Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Osim MA Putri Nurul Masyitoh Lumajang. Berkenaan dengan program kerja Si Bidang Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu pelatihan cara cepat hafal Al-Quran. Tapi karena adanya pandemi corona ini, kegiatan kami terhambat. Untuk itu, kami membuat video Q&A seputar Al-Quran bersama Ustadz Sofyan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasannya sesuatu atau apapun itu yang berhubungan dan di situ Al-Quran melekat, maka hal itu menjadi sebuah sebab dari kemuliaan sesuatu tersebut. Contohnya, bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Dan salah satu malam yang dikatakan malam 1000 bulan dan malam paling mulia juga, itu dikatakan paling mulia karena Al-Quran juga turun di malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Intinya semua yang langsung berhubungan dengan Al-Quran, maka otomatis dia akan menjadi mulia. Maka dari itu, seseorang yang hidupnya dihiasi dengan Al-Quran, dia selalu istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah selalu mengamalkan Al-Quran, secara otomatis karena barokahnya Al-Quran tersebut, maka dia pun akan menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini banyak sekali keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa kok orang yang menghafal Quran itu dikatakan paling mulia? Yang pertama, karena orang yang hidupnya itu selalu tertuju, sehari-hari itu selalu menghafal Al-Quran, maka pasti dia tidak terlepas dari membaca Al-Quran. Oleh karena seringnya dia membaca Al-Quran, maka dia dikatakan orang yang paling mulia. Oleh karena itu, beberapa keterangan dalam hadis Rasulullah, orang yang diakui sebagai ahlullah atau ahlul keluarga Allah, dialah ahlul Quran. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Jadi dari sahabat Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya, kata Rasulullah, sungguhnya Allah mempunyai keluarga dari manusia. Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, menjawab, dialah ahlul Quran yang disebut sebagai ahlullah, yaitu keluarga Allah. Maka barang siapa mencintai ahlullah, maka otomatis dia akan dicintai Allah. Sebaliknya, barang siapa memusuhi ahlullah, dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan yang lain, orang yang ahlul Quran, yaitu termasuk orang yang hamalatul Quran, orang yang menghafal Al-Quran plus mengamalkan isinya, maka dia akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Dan keutamaan yang lain, ahlul Quran adalah dia dapat memberikan syafaat kepada 7 keluarganya, dan di akhirat nanti dia dapat memberikan kemuliaan, mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Insya Allah dengan barokahnya Al-Quran, dia menghafal Al-Quran dan mau mengamalkannya, insya Allah dia akan dapat membantu keluarganya
di akhirat nanti, alias memberikan syafaat, yaitu syafaatul Quran. Banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasannya orang yang ahli Quran itu merupakan orang yang istimewa. Di antaranya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya dari dirimu adalah dia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lagi-lagi orang yang berhubungan dengan Al-Quran oleh Rasulullah dikatakan sebagai orang yang terbaik di antara orang yang lain. Banyak sekali di antara hadis ada yang mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang membaca Al-Quran sedangkan dia seorang ahli, dia sangat lancar bacaan Al-Qur'annya, maka dia akan disertai atau dibarengi bersama malaikat kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta. Barang siapa membaca Al-Qur'an sedangkan dia tidak lancar, istilah Jawanya itu megap-megap, ada kesulitan, fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dia karena berusaha membaca Al-Quran dengan kesulitan, dan pahala dia membaca Al-Quran. Banyak sekali. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Iqra'ul Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Sungguhnya Allah tidak akan mengadab orang yang di hatinya itu selalu berta'alluq, selalu berhubungan dengan Al-Quran. Dan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran di hari kiamat nanti akan menjadi penolong atau syafi'an di hari kiamat. Oleh karena itu orang yang selalu atau dia dalam dunia menghafal Al-Quran, dia sehari-hari pasti membaca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran itu maka dia dapat melembutkan hatinya, maka sifatnya akan bertambah baik. Dia akan merasa bahwasannya dia sedang membawa Al-Quran. Dia mau maksiat pasti ada rem, ada filter menghalangi. Oh iya, saya kan hafal Al-Quran, masa melakukan hal-hal yang tidak pantas dan lain sebagainya. Itu keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Dari apa yang saya ketahui, dari pengalaman saya dulu, tidak ada metode khusus yang dipakai, hanya saja metode yang paling ampuh adalah ketekunan. Jadi orang yang semakin dia tekun untuk belajar, untuk menghafal, maka insya Allah di situ dia akan cepat dan oleh Allah dibantu, diberikan hidayah agar dia cepat menghafal Al-Quran. Saya ingat dawuh kiai saya dulu, bahwasannya ketika saya mondok dulu, pesan dari kiai saya kepada kedua orang tua adalah orang tua tidak boleh menarget anaknya harus hatam sekian tahun, sekian bulan, tidak boleh. Biarkan anaknya itu menghafal sesuai dengan kemampuannya. Namun meskipun begitu, di pondok dulu itu, dari pondok sendiri 1 tahun itu menargetkan harus hafal 10 juz dengan beberapa metode-metode yang peraturan-peraturan yang harus dicapai, yang artinya dari apa yang saya alami dulu, satu kunci untuk dapat menghafal Al-Quran adalah kemauan dan ketekunan. Dia mempunyai cita-cita untuk menghafal Al-Quran dan dia mempraktekkannya setiap hari, tekun tidak menyerah sampai dia hafal 30 juz. Insya Allah dari situ dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cepat dan tidaknya seseorang menghafal Al-Quran itu bukan merupakan sesuatu yang istimewa, karena Al-Quran, hafal Al-Quran itu adalah merupakan fadlun atau anugerah, yang mana anugerah ini harus dijaga betul.
Kan kalau dia hanya mengandalkan cepatnya dia menghafal, namun setelah dia hafal Al-Quran ternyata setiap harinya dia tidak istiqomah sehingga hafalannya hilang, yaitu sia-sia. Artinya kita tidak harus hafal secepat mungkin, enggak. Yang penting kita berusaha, dan ketika kita sudah dapat menghafal, maka jangan lupa kita harus berusaha untuk menjaganya. Yang pertama jelas, dimanapun, di pondok manapun, yang perlu dipersiapkan sebelum menghafal Al-Quran adalah tashih bacaannya. Jadi bacaannya itu harus betul-betul bisa mempraktekkan bacaan tartil Al-Quran. Tartil Al-Quran itu adalah bacaan yang mempraktekkan seluruh ilmu tajwid yang ada dalam ilmu untuk cara membaca Al-Quran. Seperti halnya dia dapat mempraktekkan hukum nun, mati, dan tanwin. Dia dapat mempraktekkan hukum mim mati. Dan yang paling penting dia sudah mengetahui ini mat, ini tidak, ini mat yang panjangnya sekian, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini harus dipersiapkan sebelum dia terjun untuk menghafal Al-Quran. Maka dari itu, saya ingat dulu di pondok pesantren kami di Demak, Bustanu Syakil Quran. Maka sebelum anak ini dapat menghafal Al-Quran, dia harus tes masuk atau seleksi sehingga dia dapat diterima dalam lembaga tahfidz Al-Quran. Sebelum itu, dia kalau dirasa bacaannya kurang bagus, ada tempat khusus untuk mentasih bacaan. Itu istilahnya binadhar, tasih bacaan dengan melihat langsung Al-Quran kepada salah satu masyayikh itu. Jadi persiapan apa yang harus sebelum menghafal Al-Quran adalah, yang pertama adalah membenarkan bacaan agar dia dapat membaca Al-Quran secara tartil, mempraktekkan seluruh hukum tajwid yang ada. Ini jelas seperti yang saya terangkan sebelumnya. Sebelum dia betul-betul terjun dalam dunia tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, dia harus terlebih dahulu membenarkan, mentashih bacaannya. Ini selain merupakan suatu keharusan, orang yang bacaannya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, dia bisa tartil, insya Allah dalam perjalanannya dia menghafal Al-Quran, ini tambah cepat. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu diketahui bahwasannya memang sebagai seorang murid atau pelajar yang masih berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang masih berkecimpung dalam dunia tahfidzul Quran, dia harus betul-betul bisa memanage atau mengatur waktunya. Kapan dia harus menambah hafalan, kapan dia harus memurajaah atau deres hafalannya, dan kapan dia harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini harus betul-betul terjadwal. Artinya tidak ada sesuatu yang menghalangi. Jadi bukan suatu alasan kegiatan saya sudah banyak sehingga saya tidak bisa deres Al-Quran. Kegiatan saya sudah full, banyak PR sehingga saya tidak bisa untuk murojaah. Itu bukan merupakan suatu alasan yang diterima menurut saya. Artinya kalau benar-benar dia dapat memanage, mengatur waktu dia belajar dan menghafal atau murojaah hafalan, maka insya Allah dalam perjalanannya sangat gampang, sangat mudah. Yaitu tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, barang siapa bersungguh-sungguh dalam meraihku atau meraih sesuatu yang berhubungan dengan Allah, terutama Al-Quran, maka lanahdiyannahum subulana. Insya Allah berjanji akan menunjukkan jalannya. Dalam perjalanannya insya Allah karena sudah terbiasa, maka akan mudah. Ini dari pengalaman saya juga ya. Dulu benar di pondok tahfidz saya yang dulu yang saya hafal Quran itu,
di sana memang adalah pondok khusus menghafal Al-Quran. Namun jangan dikira di sana tidak ada kegiatannya lain. Ada santri, terutama santri itu ada jadwal untuk roan itu kerja bakti untuk membantu para tukang dalam membangun bangunan di sana. Dan bahkan saya itu dulu ikut khidmah di dalam jaga toko. Prinsip saya dulu, karena waktu jaga toko itu mulai pagi sampai jam 2. Pagi jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2 itu sudah waktu yang sangat panjang dan melelahkan karena jaga toko. Tapi ketika dikejar setoran hafalan Al-Quran, yaitu setorannya setelah asar, maka saya mempunyai prinsip ketika setelah jaga toko, saya tidak boleh tidur sebelum benar-benar hafalan yang akan saya setorkan nanti itu sudah jadi. Dan kadang karena keadaan mungkin capek atau bertepatan dengan ayat yang mungkin sulit menurut akal saya, itu sampai waktu masuknya untuk setoran itu sampai belum selesai menghafal, tapi terus diusahakan. Dan alhamdulillah dengan komitmen dan cita-cita saya dan saya praktekkan, saya bisa menyelesaikan, ya tidak cepat sih, cuma 1 tahun dapat selesai hafalan Al-Quran dan bisa disimak. Karena ikut tes sebelum wisuda itu harus tes disimak 1-30 sendirian. Alhamdulillah. Artinya kita harus betul-betul menyusun jadwal. Yang kita ketahui, yang tahu diri kita adalah diri kita. Jadi sampean sesuaikan bagaimana jadwal ini cocok dengan sampean. Ini waktu murojaah, ini waktu menambah hafalan, ini waktu belajar pelajaran formal dan lain sebagainya. Insya Allah bisa. Kewajiban orang yang hafal Al-Quran, baik hafalnya itu berapapun sudah, baik 1 surah atau 1 ayat, itu harus dijaga karena itu fardhu minallah. Jadi barang siapa kok baik hafalnya sengaja atau tidak, seumpama sampean sering mendengarkan bacaan Yasin tiba-tiba, atau sering ikut tahlil tiba-tiba sampean hafal Yasin, maka itu merupakan fadlun, anugerah dari Allah bahwasanya sampean sudah hafal, yaitu surah Yasin. Maka wajib menjaga agar hafalan surah Yasin ini tidak hilang. Nah, kewajiban seorang yang hafal Quran adalah menjaga. Dalam menjaga ini tidak ada metode khusus. Yang penting dia menjaganya dengan cara mengulangi hafalan. Mengulangi hafalan. Baik dengan cara disimakkan kepada keluarga, disimakkan kepada ustadznya, atau dengan dibaca sendiri dengan ada mushaf sambil buka sambil tutup, sambil buka sambil tutup. Itu termasuk dengan niatan menjaga hafalan, itu termasuk sudah menjaga hafalan atau murojaah. Dan ini sudah termasuk menggugurkan sampai kewajiban kita sebagai hafidhul Quran atau hafidhah Al-Quran. Namun untuk lebih hafalan ini lengket di otak kita, ya, ini bukan mengenai gugurnya kewajiban, tapi supaya hafalan itu lekat dalam otak kita, cara yang paling efektif dalam menjaga hafalan itu adalah dengan cara disimakkan. Ya, dengan cara disimakkan. Dengan cara disimakkan tersebut, insya Allah kesalahan-kesalahan bacaan, kesalahan-kesalahan huruf itu akan kita ingat, oh di sini saya sering salah, oh di sini ternyata bukan fa tapi waw. Itu biasanya kalau disimakkan lebih mudah diingat. Tidak ada ya metode yang berkembang sekarang itu, contohnya ya, ada yang menghafal dari belakang, ada yang menghafal 1/4 juz ini, loncat 1/4 juz ini, itu banyak sekali. Itu tidak ada ketentuan khusus. Artinya mau menghafal model apapun, tujuannya satu, yaitu menghafal Al-Quran. Tapi kalau saya dulu itu menghafal mulai dari juz awal, setelah itu berhenti di juz 10, simaan, membaca sendiri sambil disimak 1-10. Setelah itu nambah lagi, kalau lulus nambah lagi
11 sampai 20. Berhenti di 20, simaan 1 sampai 20 dengan cara yang tadi. Setelah itu, setelah lulus lanjut lagi 21, 30. Terus seterusnya. Terus setelah itu mau wisuda harus memenuhi persyaratan, yaitu simaan sendirian 1 sampai 30. Itu metode teknis. Intinya tidak ada ketentuan khusus harus menghafal dari mana. Quran ini saya kurang tahu, karena saat saya mondok dulu kiai saya tidak pernah memberikan suatu amalan khusus untuk menghafal Al-Quran, baik itu doa ataupun amalan-amalan seperti puasa, tidak ada. Bahkan kiai saya itu melarang santrinya puasa jikalau puasa ini dapat menurunkan semangat. Bahkan kalau sampai puasa ini menyebabkan ngantuk terus sehingga tidak hafal-hafal, tidak mau menambah hafalan, maka dilarang puasa. Itu setahu saya. Namun secara umum bahwasannya menjaga agar diri kita itu tidak melakukan maksiat alias menghindari maksiat, itu termasuk salah satu tips bahwasannya kita dapat menghafal sesuatu lebih cepat. Karena ada cerita dulu Imam Syafi'i itu terkenal dengan kecerdasannya. Ketika beliau menghafal di suatu kitab, beliau menutup yang satunya, membaca yang ini sini hafal, ditutup yang sini buka, dihafalkan, setelah itu langsung hafal. Dan beliau seperti itu masih sambat, masih mengadu kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'a su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya bahwasannya hafalannya jelek. Kayak beliau itu mengadu bahwasannya hafalannya jelek, padahal sangat tidak ada bandingannya zaman sekarang itu hafalannya beliau. Maka Imam Waqi' menjelaskan bahwasannya untuk supaya Imam Syafi'i meninggalkan maksiat, karena maksiat itu merupakan noda yang menutupi hati kita. Jadi semakin banyak noda yang ada di hati kita karena maksiat, maka ya di situ akan sangat sulit untuk dapat kita pakai hati kita untuk terutama menghafal Al-Quran. Itu secara umum. Untuk amalan-amalan saya tidak pernah diijazahi. Yang penting ketekunan dan kemauan itu harus dijaga. Dari murattal tidak apa-apa. Yang penting pesan saya, hafalan Al-Quran itu bukan hanya hafal, tapi membenarkan bacaan. Maka kita ketika menghafal Al-Quran wajib, menurut saya wajib mempunyai guru. Yang guru tersebut merupakan seorang yang ahli dalam bidangnya. Alias ketika kita setoran hafalan, ada bacaan tajwid seperti ini, ketika salah dibenarkan, itu penting. Kalau kita hanya mendengarkan murattal, tidak tahu kesalahannya, ya janganlah. Maka harus punya guru. Maka sanad keilmuan itu sangat penting. Apalagi kita Nahdlatul Ulama, sanad keilmuan itu sangat dijaga, termasuk sanad dalam bidang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kalau saya sendiri itu dulu menghafal kepada menantunya Kiai Harir Demak. Menantunya ini menghafal kepada Kiai Harir, mertuanya Kiai Harir ini menghafal kepada Kiai Arwani. Kiai Arwani seterusnya insya Allah sampai Rasulullah SAW. Itu sanad, itu penting. Maka pesan saya kalau menghafal Al-Quran ya harus ada gurunya, gitu ya. Menghafal Al-Quran biasanya waktu yang paling fresh untuk dapat hafalan itu nyantol di kepala adalah ba'da subuh. Itu adalah waktu setelah kita istirahat dan otak itu kosong, merasa rileks, dan insya Allah hafalan lebih cepat untuk dihafalkan. Tidak sesuai dengan Al-Quran, ya bukan salah Al-Qurannya ya, ya salahnya dia sendiri, alias tidak ada hubungannya. Oh karena dia hafal Al-Quran dia seperti ini atau enggak.
itu merupakan sebuah proses dari dirinya sendiri. Artinya orang yang hafal Al-Quran, insya Allah karena barokahnya Al-Quran ini dan dia mengerti bahwasannya yang dibawa adalah Al-Quran, maka dia lebih mempunyai filter, mempunyai rem untuk tidak terjebak, untuk tidak melakukan kepada hal-hal yang dilarang, apalagi dosa-dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Ya artinya kalau ada yang seorang seperti itu ya sudah, berarti ya salahnya dia. Ya dia harus bertaubat begitu. Dengan baik ini tadi sudah saya terangkan, menjaga Al-Quran itu tidak ada cara lain kecuali dengan mengulangi bacaan atau terus deres Al-Quran. Terus didderes. Bahkan boleh kita kalau tidak bisa deres Al-Quran, deres hafalan dengan lepas Al-Quran, kita baca tidak apa-apa, diniati. Yang penting istiqomah, insya Allah itu caranya, tidak ada cara yang lain. Mana dengan hafalannya? Nah ini maka perlu diketahui. Namun ini merupakan sebuah prinsip bagi orang yang sudah hafal Quran, bahwasanya orang yang hafal Quran terus dia sembrono dan lalai sehingga dia melupakan hafalannya, maka termasuk dosa besar, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang sudah hafal Quran harus diingat bahwasannya itu adalah amanah dan harus dijaga. Caranya bagaimana? Terus istiqomah untuk darsul Quran, yaitu tadarrusul Quran dengan cara terus membaca Al-Quran. Maka sangat besar manfaatnya bila di suatu tempat, suatu daerah ada organisasi-organisasi yang menaungi para hamalatul Quran, hufadzul Quran, yang nanti di kegiatan ini dijadikan sebagai media untuk menjaga hafalannya. Karena ketika seorang hafizul Quran itu sudah terjun di masyarakat, banyak sekali keadaan-keadaan yang menghalangi dia untuk terus istiqomah. Maka perlu adanya media. Seperti kalau di Nahdlatul Ulama ada wadah bagi hafadzatul Quran, hamalatul Quran, yaitu JKHNU, Jamiatul Qurra wal Hifdz Nahdlatul Ulama, yang di situ kegiatannya para hafizul Quran menjaga Al-Quran dengan cara simaan dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Maka ya sudah harus sadar diri kalau seorang yang hafal Quran ya harus dijaga. Namun itu semuanya sudah tahu, baik orang yang di situ tidak amanah dengan hafalannya ataupun yang amanah, mereka semuanya pasti tahu bahwasannya dia harus menjaga Al-Qurannya. Gitu ya. Pesan saya bagi kalian ya, anak-anak dimanapun berada, kalian boleh bercita-cita setinggi langit, yaitu cita-cita ingin jadi polisi, jadi dokter, jadi PNS, silahkan. Yang penting cita-cita tersebut tidak melanggar atau tidak menerjang atau tidak dilarang dalam syariat, silahkan. Itu tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwasannya cita-cita yang paling luhur, cita-cita yang tertinggi, yang mulia di hadapan Allah adalah cita-cita yang di situ adalah cita-cita yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Artinya dengan janji-janji Allah kepada lewat Rasulullah dalam hadisnya bahwasannya Al-Quran dapat mensyafaati, Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada keluarga dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu yang hal istimewa yang sangat-sangat diharapkan semua orang untuk dia selamat di kehidupan akhirat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ah." Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Karena dengan bacaan Al-Quran ini hati kita lembut. Maka dengan kelembutan hati insya Allah kita menjadi orang baik. Dengan kebaikan ini ketika kita meninggal dan ada di padang mahsyar nanti, Al-Quran yang sering kita baca datang kepada kita,
membantu mensyafaati kita untuk supaya kita dapat lolos dan dijadikan ahli surga. Ini cita-cita tertinggi, diingat. Maka dari itu, namun tidak ada paksaan dalam menghafal Al-Quran. Silahkan yang mau menghafal, silahkan menghafal. Yang tidak, ya tidak usah, tidak apa-apa. Namun ketika kita mempunyai kemampuan untuk menghafal Al-Quran dan mempunyai kemauan yang utama ya, maka insya Allah kemauan untuk menjadi hafadzatul Quran, hamalatul Quran, ini harus dipertahankan. Karena cita-cita untuk menjadi seorang hafal Quran, seorang yang hamalatul Quran, hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, merupakan cita-cita yang sangat luhur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat, tapi dapat menyelamatkan keluarga kita, bahkan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Di saat waktu itu semuanya memikirkan dirinya sendiri, tapi Ahlul Quran datang kepada kedua orang tua, memberikan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Sungguh sangat bahagia apabila orang tua kita nanti di akhirat mendapatkan anaknya datang memberikan syafaat karena Al-Quran. Maka motivasi seperti ini agar kita semangat dalam menghafal Al-Quran, agar kita selamat di akhirat, agar kita dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, kepada keluarga kita. Tidak lain adalah kita harus menjadi Ahlul Quran dengan cara menjadi seorang yang tekun membaca Al-Quran, apalagi dapat bisa menghafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Maka ayo, kalau minat silahkan dilanjutkan. Minat itu harus dijaga. Yang perlu digarisbawahi bahwasannya dalam orang yang hafal Quran itu menurut saya murni fadlum minallah, murni anugerah dari Allah. Akal manusia tidak ada sangkut pautnya. Jadi orang cerdas, orang bodoh, orang apapun itu dapat menghafal Al-Quran. Kita sudah banyak bukti di serial TV, di acara-acara TV, ada anak yang buta mulai bayi ternyata dia hafal Al-Quran. Ada anak yang cacat, bicaranya tidak terlalu jelas, tapi dia dapat hafal Al-Quran. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasanya orang yang hafal Al-Quran adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Maka ayo kita berlomba-lomba, karena kita tidak tahu siapa yang mendapatkan fadlun ini, maka kita harus berusaha. Mudah-mudahan dengan usaha kita Allah melihat dan mendengar sehingga kita diberi fadlun ini, sehingga kita dijadikan orang yang hamalatul Quran dan termasuk menjadi ahlullah. Amin ya rabbal alamin. Jika Al-Quran adalah mulia dan menghafalnya adalah kemuliaan, maka untuk menjadi mulia tidak bisa dicapai dengan cara yang biasa. Perlu perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.